Pada part ke-188 diambil dari light novel bab 423 sampai dengan 424, Kunjungan Pemimpin Legiun Hantu, Lata Prot. Hei. Botak, apakah kamu tahu apa ini? Murakan meraih Pichon yang bermanifestasi melalui tubuh Fin Branche dan mengguncangnya saat dia berbicara. Jin telah meninggalkan istana kekaisaran dan mengunjungi wilayah Voltaga bersama Murakan dan Gilly. Setelah mengetahui bahwa pemimpin Kinselo memiliki kemampuan untuk memanipulasi logam, seperti Godsmith, Pichon meminta mereka untuk mengambil sebagian darinya. Setelah pemimpin Kinselo mundur bersama kelompoknya, untungnya logam yang dibentuk oleh otoritasnya masih tetap berada di medan perang. Sebagian besar logam telah dikumpulkan oleh Hairan dan diserahkan kepada para penyihir untuk penelitian, dan Jin telah membawanya kembali. Jangan tidak sabar, menurut kamu analisis adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan hanya dengan melihatnya. Analisis membutuhkan waktu. Itu akan makan waktu berapa lama? Setidaknya seminggu. Tidak bisakah lebih cepat? Seminggu sudah sangat cepat. Jika kita kurang beruntung, mungkin perlu waktu beberapa bulan. Dan kita mungkin tidak mendapatkan apapun. Apakah menurut kamu mudah untuk mengidentifikasi informasi pengguna hanya dengan sepotong logam ini? Aigo. Siapa bajingan itu? Pemimpin Kinselo. Ada dua hal yang menjadi jelas tentang dirinya setelah pertempuran. Pertama, dia adalah iblis, dan kedua, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia iblis dengan kekuatan yang bahkan bisa mengalahkan ksatria bintang 10, kan? Jika dia iblis semacam itu, pasti masih ada energi iblis unik di dalam logamnya, jadi bersabarlah. Baiklah, aku mengerti. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan sisa logamnya? Pichon menunjuk potongan logam yang masih ada di tangan Jin. Aku akan memberikannya pada Arya Histor. Penyihir rekam, kan? Itu ide yang bagus, mungkin penyihir itu bisa memberi kita lebih banyak informasi daripada aku. Valeria mengalami hari-hari tersibuk di antara teman-teman Jin. Dia melacak sihir Histor, memulihkan alat perekam yang dia terima dari Jin, dan bahkan mencari sendiri makam Temar. Saya harap kita bisa segera bertemu. Tapi dia akan sangat sibuk dan terburu-buru. Saya perlu mengirim surat dengan barang tersebut. Juga, saya harus menyiapkan hadiah untuk dikirimkan kepada Kaisar. Mahkota emas yang diberikan oleh Kaisar sebagai hadiah telah melewati gerbang transfer dan tiba di Taman Pedang. Ia perlu membalas budi. Mayat manusia iblis. Rick Helter, pemimpin divisi kelima pengawal istana, yang mereka temukan di hutan Wantaramo, bersama dengan bawahannya. Mereka mengira tubuh mereka akan berkarat tanpa bekas setelah memilih menjadi manusia iblis. Namun, segel penghalang es Valeria telah mengawetkan sebagian tubuh mereka sebagai bukti. Jin berencana untuk segera mengungkapkan bukti ini secara publik. Setelah berbicara dengannya, menjadi jelas bahwa Kaisar bersedia meninggalkan Hairan. Dia tampak sangat ingin menyingkirkan Hairan segera setelah dia menemukan batu itu. Kinselo menolak untuk bertanggung jawab atas serangan itu. Dan Zipley secara halus menekan Hairan. Tetapi keluarga kekaisaran tidak melakukan intervensi untuk membantu Hairan. Tidak dapat dihindari bahwa dia harus mengirim ksatria naga di saat-saat terakhir. Terutama demi otoritas keluarga kekaisaran. Dia juga perlu mencari keberadaan batu tersebut. Secara pribadi, dia berharap Hairan dihancurkan pada saat itu. Kaisar menginginkan Hairan yang lebih patuh daripada Ron Hairan yang sombong dan tidak terkendali. Sungguh menyakitkan kehilangan ksatria terkuat Vermont, Ron Hairan, dan cucunya, Dante, yang ditunjuk sebagai yang terkuat berikutnya. Namun, itu bukanlah kekuatan yang tak tergantikan sejak variabel manusia iblis diciptakan. Kaisar menganggap potensi ancaman Ron dan Dante terhadap keluarga kekaisaran sebagai masalah yang lebih besar. Transformasi tubuh? Sesuatu seperti golem hidup?
Ini serupa tetapi sedikit berbeda. Penyihir kegelapan menyebutnya demonifikasi. Ini bukanlah lingkaran sihir yang sempurna. Sepertinya begitu juga bagiku. Pengaktifannya lambat, dan pada pandangan pertama terlihat terlalu rumit dan kasar. Percakapan Jin dengan Valeria tentang manusia iblis di hutan Wantaramo mengungkapkan bahwa manusia iblis saat ini tidak dalam keadaan utuh. Namun demikian, Kaisar percaya bahwa manusia iblis dapat mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Ron dan Dane dengan cukup. Bagaimanapun, kita akan mampu memberikan pukulan terhadap citra keluarga kekaisaran seperti ketika masalah golem hidup Zipple terungkap. Keluarga kekaisaran tampaknya lebih membantu Kinselo daripada Hairan setelah serangan teroris. Namun masyarakat tidak bodoh. Sehingga rumor menyebar bahkan ketika media sedang dimanipulasi dan dikendalikan. Rumor bahwa keluarga kekaisaran berusaha meninggalkan Hairan. Hairan dan Jin terus-menerus menerbitkan artikel semacam itu. Dan masyarakat Vermont sangat marah karenanya. Golem hidup dan makhluk iblis raksasa yang sepertinya menuruti perintah manusia. Kebanyakan orang awam gemetar memikirkan golem yang hidup. Terutama setelah kejadian di Holy Kingdom. Ini berkat Jin, yang telah mengungkap betapa brutal dan kejamnya proses menciptakan golem hidup. Hei, nak. Apa yang kamu pikirkan? Saya pikir masyarakat tidak bisa membedakan antara manusia iblis dan golem hidup. Apa yang tiba-tiba kamu bicarakan? Kami akan menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa mayat manusia iblis yang diperoleh dari hutan Wantaramo bukanlah manusia iblis melainkan golem hidup dari keluarga kekaisaran. Tuan Muda, apakah tidak apa-apa? Kami hanya memanipulasi informasi. Tapi keluarga kekaisaran mungkin memutuskan hubungan dengan Hairan lebih cepat dari yang diperkirakan. Aku harus mencegahnya. Kontroversi tentang golem hidup sangat penting. Jadi mereka tidak akan bisa menangani Hairan dengan baik saat menjelaskan dan menutupi hal itu. Saat artikel dan bukti tentang golem hidup keluarga kekaisaran mulai beredar. Keluarga kekaisaran harus membayar harga untuk mendukung Kinselo secara halus. Mereka juga harus dengan jelas menarik garis batas dengan Kinselo. Jika mereka terus menunjukkan sikap ambigu, mereka bisa dituduh sebagai pemilik golem hidup yang menyerang Hairan. Dalam hal ini, keluarga kekaisaran tampaknya gagal dalam membersihkan klan paling terkenal di Vermont dengan berkolaborasi dengan kekuatan teroris tanpa pembenaran apapun. Kalau dipikir-pikir lagi, Kaisar tidak tahu kalau kamu memiliki mayat manusia iblis, kan? Tidak, dia tidak tahu. Makanya dia sangat percaya diri. Kalau dia tahu, dia akan mengusulkan pertukaran dengan lebih rendah hati. Meski aku tidak akan menerimanya. Tapi Dino akan sangat sibuk untuk sementara waktu. Jin tersenyum memikirkan ekspresi Kaisar ketika artikel tentang mayat manusia iblis mulai mengguncang seluruh Vermont. Ron Hairan lahir di era yang salah. Jika dia lahir saat ayahmu tidak ada, dia pasti layak diberi gelar yang terkuat. Perlakuan seperti ini bahkan tidak sebanding dengan Chiron Rankandel. Murakan mengangkat bahu. Pokoknya, Pichon, kami berangkat sekarang. Silakan hubungi kami jika kamu menemukan petunjuk setelah menyelesaikan analisis. Dipahami. Jin, Murakan, dan Gili disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang tak terduga begitu mereka tiba di kota Kalon melalui gerbang transfer. Wah! Pahlawan insiden Hairan. Pembawa bendera yang diakui oleh Kaisar Pedang. Naga hitam yang hebat. Ribuan orang menyambut kedatangan kelompok tersebut. Mereka telah menunggu di dekat gerbang transfer selama beberapa hari dan menantikan kedatangan Jin. Jin telah tinggal di kastil Kaisar Pedang sampai baru-baru ini dan segera kembali setelah mengunjungi istana kekaisaran. Jadi dia tidak menyadari sejauh mana situasinya. Namun, di dunia luar, dia sudah dipuji sebagai pahlawan serangan teroris di kastil Kaisar Pedang. Bersama dengan Murakan.
Berita tentang prestasi luar biasa mereka telah menyebar ke seluruh benua, termasuk Hufester. Tentu saja, ada banyak seniman bela diri yang juga menunjukkan keberanian luar biasa hari itu. Namun wajar jika Jin dan Murakan menonjol. Murakan telah sepenuhnya mengisi langit dengan kekuatan bayangannya untuk melindungi kastil Kaisar Pedang. Sementara Jin bertarung berdampingan dengan Kaisar Pedang sendiri di garis depan. Bahkan ada rumor bahwa kastil Kaisar Pedang akan hancur total hari itu jika bukan karena Jin dan Murakan. Oh naga hitam yang perkasa, tolong lihat ke sini. Biasanya, menyebabkan keributan seperti itu di pusat Kalon adalah hal yang tidak terpikirkan. Area gerbang transfer dulunya terpelihara dengan baik, karena sebagian besar digunakan untuk misi resmi. Terlebih lagi, mustahil bagi orang-orang untuk berkumpul seperti ini untuk menyambut pembawa bendera ke-12. Yang dikabarkan tidak terlihat. Namun, fakta bahwa warga berkumpul untuk menyambut dengan antusias pembawa bendera ke-12 adalah hasil dari 10% pengikut yang diperoleh Jin setelah mendeklarasikan patriarki. Apakah mereka? Murakan berkata dengan nada tajam, tapi dia tidak sepenuhnya menyukai suara manusia yang memujinya. Sepertinya orang-orang yang mendukungmu, Tuan Muda. Pai Strawberry, apakah orang benar-benar perlu membuat keributan hanya untuk membantu Istana Kaisar Pedang? Menurutku itu karena kami masih berperan aktif meski memiliki Ron Hairan. Orang mungkin mengira kejadian ini akan mengarah pada aliansi antara Rankandel dan Hairan. Aliansi antara Rankandel dan Hairan menjadi topik yang sering dibicarakan masyarakat dunia. Saat ini, Zipple berada di depan Rankandel. Tetapi semua orang memiliki ekspektasi tentang seberapa besar perbedaannya akan berkurang jika Hairan bergabung dengan Hufester. Tentu saja, itu sebagian besar hanyalah angan-angan. Namun masyarakat tetap berharap karena keluarga kekaisaran mengawasi aktivitas Hairan dan Jin. Sepertinya lebih banyak orang di sini yang ingin menemuimu daripada aku, Murakan. Saya memiliki perasaan yang sama. Menurutmu mengapa demikian? Ya, kamu telah menjadi wali Rankandel selama 1000 tahun terakhir. Dan kamu juga menunjukkan cukup banyak martabat di Hairan. Jadi jangan hanya berdiri di sana dengan ekspresi tegas itu, tersenyumlah sedikit. Mengapa aku harus melakukan itu? Murakan menggelengkan kepalanya dan tersenyum meskipun dia memberikan tanggapannya. Dan di antara para penduduk, sorakan yang lebih antusias pun muncul. Kemudian, seorang pria yang mengenakan kacamata berlensa mendekati kelompok itu bersama dengan para ksatria penjaga. Itu adalah Petro, kepala pelayan kelas 1. Dia di sini, Tuan Muda. Sepertinya sudah lama sejak seseorang menyapaku dengan begitu tenang. Memang benar, seperti yang dia sebutkan. Petro selalu bergegas mencari Jin setiap kali dia kembali. Seringkali, Jin tiba di Taman Pedang setelah menyebabkan insiden atau mengacaukan klan. Dan selalu ada orang yang mencoba membunuhnya. Kali ini, Jin juga kembali setelah menyebabkan insiden. Mengingat keadaannya, dia telah memberikan bantuan yang signifikan kepada Hairan. Dia juga menghentikan penyerang yang diakini sebagai ksatria hitam. Kuharap tidak ada pendekar pedang yang mengasah pedangnya menungguku kali ini. Tidak juga, tapi lebih sedikit orang yang secara terbuka menyatakan permusuhan mereka terhadap Anda dibandingkan sebelumnya, Tuan Muda. Senang sekali mendengarnya. Namun, ada tamu tak diundang yang datang beberapa waktu lalu, Tuan Muda. Siapa ini? Pemimpin Legiun Hantu, Lataproth. Dia datang menemuimu dan muncul di Taman Pedang tanpa pemberitahuan. Dia juga membawa sejumlah besar tentara bayaran. Petro menghela nafas saat dia berbicara. Katamu dia datang bersama tentara bayaran ke Taman Pedang? Ya. Ada sekitar lebih dari 500 tentara bayaran. 500 tentara bayaran, dia pasti punya nyali. Ini hampir gila. Kapan mereka tiba? Mereka tiba sekitar 3 jam yang lalu. Saya kira tentara bayaran tidak bisa masuk. Seperti yang Jin katakan, satu-satunya yang memasuki Taman Pedang adalah Lataproth. Lata dan tentara bayaran dari Legiun Phantom telah berada di Kastil Kaisar Pedang sampai beberapa waktu yang lalu. Dengan kata lain,
Lata datang langsung ke Taman Pedang segera setelah dia meninggalkan Kastil Kaisar Pedang. Tentu saja, Rankandel tidak bisa menyambut mereka karena dia tiba tanpa pemberitahuan dengan pasukan yang begitu besar. Setidaknya, mereka menghindari skenario terburuk karena mereka adalah tuan rumah tentara bayaran. Jika ada kelompok tentara bayaran biasa-biasa saja yang melakukan kunjungan tak terduga sebesar itu, Rankandel akan memusnahkan mereka dari muka bumi. Tentara bayaran dari Legiun Phantom adalah salah satu faksi netral yang paling menonjol. Dan markas mereka, Benteng Phantom, berfungsi sebagai titik pertemuan bagi faksi-faksi besar. Dan itulah mengapa mereka lolos dengan kurangnya etiket. Ya, bajingan bermata tidak menyenangkan itu mungkin datang kepadamu untuk adik perempuannya. Tapi kenapa dia membawa 500 bawahan? Apakah itu berarti dia ingin mengintimidasi kita dengan ancaman lucu itu? Aku juga tidak tahu kenapa dia membawa bawahannya. Kita akan mengetahuinya saat aku bertemu dengannya. Kelompok itu mulai bergerak, dan sorak-sorai penonton semakin keras. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang meneriakkan nama Murakan sekuat tenaga sangatlah mengesankan. Dan Gilly dengan lembut mendorong punggung Murakan untuk memastikan dia tidak mengecewakan penggemar mudanya. Mereka adalah penggemar muda. Jadi tolong berjabat tangan dengan mereka, Tuan Murakan. Pai Strawberry, jika kamu menginginkannya, maka... Hal yang paling mengejutkan terjadi ketika Murakan tersenyum kepada mereka, dan tiba-tiba orang-orang di antara kelompok laki-laki dan perempuan itu pingsan satu demi satu. Ya ampun, kupikir hanyanya yang bisa melakukan itu. Menurutku-nya tidak pernah pingsan. Mereka meninggalkan gerbang transfer dan menaiki kereta baja. Matahari terbenam yang merah dengan hangat menyelimuti seluruh kota. Tapi Jin punya firasat bahwa sesuatu yang melelahkan akan segera terjadi dan menggelengkan kepalanya. Jin tiba-tiba menghentikan kereta saat mereka menuju Taman Pedang. Tunggu sebentar. Dia berhenti karena melihat bawahan Lata berdiri diam di pintu masuk Taman Pedang. Meski jumlahnya lebih dari 500, mereka hanya berdiri di sana di antara semak-semak. Tidak terpikirkan bagi mereka untuk mendirikan kemah di wilayah Rankandel, terutama di dekat Taman Pedang. Namun, tidak ada tempat bagi mereka untuk duduk atau beristirahat, dan tidak ada penginapan untuk menampung kedatangan 500 tentara bayaran yang tiba-tiba. Jadi bawahan Lata tidak punya pilihan selain berdiri di sana seolah-olah mereka adalah pohon. Jin menjulurkan kepalanya keluar dari gerbong, dan semua mata tentara bayaran menoleh ke arahnya. Ikuti aku. Kereta mulai bergerak lagi setelah Jin mengatakan itu. Dan bawahan Lata bertukar pandang sejenak sebelum mengikuti mereka dalam diam. Pembawa bendera ke-12 masuk. Palang gerbang terangkat, dan para ksatria penjaga yang berpatroli di dalam memberi hormat. Para ksatria penjaga mengacungkan pedang mereka ke arahku ketika aku kembali terakhir kali. Itu adalah hari di mana deklarasi patriarkat dibuat. Meski bukan hari itu, Jin hampir tidak punya kenangan disambut kembali dari hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara. Bisa dibilang tidak ada yang menyambutnya, kecuali Gilly dan Petro. Entah mereka saudara laki-lakinya atau seniornya. Selalu ada seseorang yang menunjukkan permusuhan dan niat membunuh. Dan masing-masing dari mereka adalah lawan yang tangguh, secara lahiriah. Tapi hari ini berbeda. 10% ksatria penjaga divisi pertama, sejumlah kecil ksatria eksekusi dan tetua. Dengan kata lain, kekuatannya sedikit kurang dari 10% dari total kekuatan Rankandel. Tapi sekarang ada ksatria yang menyambut Jin. Terima kasih atas kerja kerasmu, pembawa bendera ke-12. Kau di sini, pembawa bendera ke-12. Namamu telah menimbulkan kehebohan di Taman Pedang selama ini. Para ksatria dan tetua menyambut Jin dalam perjalanannya. Dan dia merasa bahwa dia akhirnya kembali ke Rankandel sebagai pembawa bendera. Namun, mereka yang menyapanya masih terlihat penasaran dengan alasan dia membawa tentara bayaran menunggu di luar. Dan Jin melihat beberapa orang berjalan ke arahnya dengan wajah kecewa dari rumah utama. Mereka adalah Miu dan Anne. Pembawa bendera ke-12. Apa-apaan ini? Jin mau tidak mau mengagumi mereka setelah melihat ekspresi mereka yang tiba-tiba dan bertentangan.
Apakah mereka bodoh? Atau tidak takut? Satu hal yang pasti, mereka memiliki semangat yang bahkan Jin harus akui. Jin dengan jelas menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka selama deklarasi patriarkat. Tetapi jelas bahwa mereka masih berjuang tanpa memperhitungkannya. Terlebih lagi, mereka sangat yakin bahwa mereka berdua bersama-sama tidak akan pernah bisa mengalahkan Jin bahkan sampai sekarang, tapi sikap mereka tetap sama. Apa yang kamu pikirkan saat membiarkan hama ini masuk? Hah, bahkan hama ini mulai tidak menghormati Taman Pedang karena kamu berperilaku seperti ini. Terakhir kali, bukankah binatang buas Kinselo dengan berani datang mencarimu? Situasi keluarga lebih dari konyol. Jin diam-diam memandangi saudara perempuannya untuk beberapa saat, lalu tertawa. Apakah kamu tertawa? Aku hampir kecewa, saudara-saudaraku. Aku tidak betah kecuali ada yang membentakku seperti itu. Apa katamu? Si bodoh ini. Mereka adalah tamuku. Sama seperti aku, mereka menginap di Kastil Kaisar Pedang karena serangan teroris baru-baru ini. Jadi mereka tidak bisa memberitahu Taman Pedang tentang kunjungan mereka sebelumnya. Tamu macam apa yang membawa lebih dari 500 tentara bayaran tanpa pemberitahuan sebelumnya? Apakah itu sebuah masalah? 500 tentara bayaran Phantom Legion tidak lebih dari ancaman yang setara dengan 500 daun berguguran di Taman Pedang. Faktanya, Lata menunjukkan rasa hormat padaku dengan membawa bawahan sebanyak yang dia bisa. Jin terus tersenyum tidak seperti saudara perempuannya yang marah. Konfrontasinya yang aneh, atau lebih tepatnya, pertunjukan kekuatan sepihak oleh Jin, membuat tentara bayaran yang mengikutinya tercengang. Jelas sekali bahwa pembawa bendera ke-12 lebih gila dari pemimpin kita. Bisakah dia melakukan itu pada pembawa bendera yang berperingkat lebih tinggi? Kita bisa menunggu di luar dan pergi dengan tenang saat pemimpinnya keluar. Markas besar kami, Benteng Phantom, cukup terhormat, tapi dibandingkan dengan tempat ini seperti debu, hanya debu. Tapi sepertinya kita diabaikan. Aku tidak percaya kita dibandingkan dengan dedaunan. Tak satu pun tentara bayaran berteriak bahwa mereka tidak menyukai komentar Jin. Sebaliknya, Miu dan Anne terus meninggikan suara mereka. Daun-daun berguguran? Apakah kamu sudah mencapai tingkat mediokritas baru dengan berbicara seperti itu? Menurut kata-katamu, bukankah pemimpin Legiun Phantom menunjukkan rasa hormat kepadamu, namun, kamu membuat pernyataan yang meremehkannya. Menurutku tidak terlalu kasar untuk mengatakan ini dibandingkan dengan fakta bahwa mereka menunggu di luar. Anne mengambil langkah ke arah Jin, tapi Miu menghalangi jalannya. Dia tidak bisa melakukan ini. Sekarang, mereka tidak hanya konyol, tapi bahkan terlihat lucu. Anne ingin melangkah maju, dan Miu mencoba menghentikannya. Sepertinya mereka sudah merencanakannya sebelumnya. Jadi, Miu dan Anne terus mengertakkan gigi dan berbicara. Bisakah kamu bertanggung jawab? Apa maksudmu? Maksudku, bisakah kamu bertanggung jawab jika ada masalah yang muncul karena tamu yang kamu bawa ke sini? Kamu berbicara seolah-olah masalah sudah ditakdirkan untuk terjadi. Baiklah, ayo kita lakukan. Aku akan bertanggung jawab. Gilly menghela nafas lega ketika Miu dan Anne berbalik dan pergi. Dia tidak mengkhawatirkan Jin. View, aku sangat gugup karena Tuan Muda akan berakhir bersama para wanita muda. Mereka adalah saudara perempuan yang cukup merepotkan. Tapi kita tidak perlu berurusan dengan mereka dulu. Kakakmu yang lain tidak seperti ini. Jadi aku tidak mengerti kenapa hanya mereka berdua yang seperti ini. Nak, sekarang aku akan menikmati pai strawberry, jadi temui pria itu berdua saja. Murakan menatap Gilly dengan mata berbinar, tapi Gilly terbatuk dan menghindari kontak mata. Tidak, Murakan. Ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Apa? Jaga tentara bayaran Phantom Legion dan pimpin mereka ke tempat latihan pribadiku. Apa? Aku naga hitam yang perkasa. Pernahkah kamu melihat semua orang memujiku sebelumnya? Bisakah kamu memaksaku melakukan tugas sepele seperti itu?
Eh, dan lindungi mereka. Apa? Kenapa kamu tiba-tiba berbicara tentang perlindungan? Ada kemungkinan besar tentara bayaran Phantom Legion akan diserang. Apakah menurutmu saudara perempuanku pergi tanpa alasan? Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menyerang. Apa? Kamu tidak mungkin serius, kan? Melakukan hal seperti itu? Mereka bisa melakukan apa saja. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Ingin bertaruh? Aku yakin Satria saudara perempuanku akan menyerang tentara bayaran. Jika tidak, mengapa mereka memintaku untuk bertanggung jawab? Alasan Jin bersikeras membawa tentara bayaran ke tempat latihan daripada ke kamar tamu atau resepsi adalah karena akan lebih mudah untuk melindungi mereka di area pelatihan yang luas. Murakan mengerutkan kening. Sial, baiklah. Aku juga berani bertaruh. Kalau aku menang, aku punya libur 15 hari penuh untuk dinikmati bersama Strawberry Pie. Aku akan menyuruhmu berlibur meskipun kamu tidak mau. Mengerti? Aku benar-benar tidak butuh liburan. Sepakat. Nak, apa syaratmu? Aku tidak punya syarat. Lagi pula aku akan menang. Sebaliknya, berhati-hatilah agar tidak ada tentara bayaran yang terluka. Jangan beri aku alasan apapun nanti. Heh, ayo pergi. Tentara bayaran. Murakan memimpin tentara bayaran ke tempat latihan, menyenandungkan sebuah lagu. Dia sudah gembira membayangkan menikmati liburan 15 hari bersama Gilly. Jin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat sosok mereka pergi, dan Gilly tersenyum canggung. Penjabat matriark telah menyatakan bahwa Anda dapat melewatkan laporan tersebut, kata Petro. Rosa masih dalam tahap pemulihan dari luka yang dideritanya selama deklarasi patriarkat. Kalau begitu aku harus segera menemui Lata. Dia ada di ruang resepsi, kan? Baik, Tuan Muda. Apakah saya harus menyiapkan kamar terpisah untuknya? Tidak, aku akan menemuinya langsung. Aula resepsi yang luas dipenuhi tamu. Ada pedagang yang berbisnis dengan ran kandel, bangsawan, dan tentara bayaran yang disewa untuk misi, DLL. Tokoh yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah Lata di antara mereka. Dia memancarkan aura berat dan tajam dengan tangan bersilang. Dia bersandar ke dinding dengan mata tertutup. Dan tidak ada seorang pun dalam jarak sekitar 10 langkah darinya. Tuan Lata. Jin memasuki ruang resepsi dan memanggil namanya. Lata perlahan membuka matanya dan injak, injak. Dia segera mendekati Jin dengan langkah cepat dan mengancam. Desir. Tiba-tiba, saat dia sudah selangkah menjauh dari Jin, dia mencabut belati pendek dari pinggangnya. Gerakan tiba-tiba ini membuat takut orang-orang di sekitar mereka dan para ksatria penjaga. Berhenti. Para ksatria penjaga berteriak dan bergegas maju. Sepertinya belati Lata mengarah ke Jin. Kuah! Namun belati Lata tidak jatuh ke tubuh Jin. Gedebuk. Yang jatuh ke tanah dengan suara kering adalah jari telunjuk kanan Lata.